Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarabawi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa, prodi PGMI dengan nomor NIM 128232303. Dosen pengampu Ustadz Muhsin Sintung Tapubulan MPD. Baiklah, sebelumnya saya akan bacakan surah An-Naml ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna atlul Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Shadaqallahul azim. Artinya, agar supaya aku membaca Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu ialah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku salah seorang pemberi peringatan. Ayat di atas tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Dan barang siapa yang sesat, dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk, kata Allah, maka sesungguhnya petunjuk itu ialah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku salah seorang pemberi peringatan. Dan ayat di atas tadi banyak sekali penafsiran para ulama. Salah satunya yaitu Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki, pengarang kitab Shawi, dalam pengarang kitab Tafsir Shawi dalam Hasyiah Shawinya di juzuk yang ketiga halaman 255, beliau berkata, wa an atlul Qur'an, ay artinya alaikum tilawati da'wah, atas kamu disuruh membaca Al-Quran agar supaya menyuruh daripada iman. Kita disuruh membaca Al-Quran supaya kita menyuruh daripada keimanan, yang mana Al-Quran itu untuk menyuruh daripada keimanan. Artinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata ulama, membaca Al-Quran itu adalah a'zamul ibadah, sebagus-bagus ibadah. Ketika kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu juga cara kita pendekatan dengan Allah ialah dengan membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk maka dalamnya Al-Quran, maka sesungguhnya petunjuk itu pada hakikatnya ialah untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan barang siapa yang sesat, kata Allah, maka sesungguhnya aku adalah salah seorang pemberi peringatan. Kaitan ayat ini dengan pendidikan ialah di situ ada kalimatnya an atlul Qur'an, yang mana artinya ialah membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita pahami, kita baca, kita ulang-ulangi, maka kita akan mengetahui daripada sumber ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu kita diajarkan masalah akidah, tauhid, hukum-hukum, ibadah, muamalah, dan juga pendidikan dan hukum-hukum yang lainnya itu terkandung dalam Al-Quran. Karena salah satu ulama pengarang kitab Ulumul Quran, beliau mengata Al-Quran itu ialah samaratul ilmi, ialah buah daripada ilmu-ilmu. Dan ini juga dan juga ulama Ahmad Shawi ini berkata juga dalam kitab Hasyiah tadi di halaman yang sama, cuman agak ke bawah sedikit, kata beliau, aku bertekun membaca Al-Quran yang mana agar supaya terungkap daripada rahasia-rahasianya Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu banyak. Ketika kita baca, kita pahami isi-isi dalam Al-Quran, kita pelajari daripada isi-isi dalam Al-Quran, maka kita akan mengetahui daripada ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sumber ajaran-ajaran Islam yang pertama kali. Setelah Al-Quran itu ada hadis, kemudian ada ijma' ulama, kemudian ada qiyas. Karena salah seorang penuntut ilmu, salah satu cara dia untuk mendapatkan hasil daripada ilmu tersebut ialah dengan bersungguh-sungguh membaca, mengulang, dan memahami pelajaran tersebut. Ini semua diajarkan oleh para ulama. Salah satunya Al-Imam Al-Burhan Az-Zarnuji, pengarang kitab Tasawuf, dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim.
Mungkin hanya itulah penjelasan saya tentang masalah surah An-Naml ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dipermaafkan, mohon bimbingannya Ustadz. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.